Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi ala jami'i ni'amihi wa alaihi tatazayadun ni'amat wa bil istinani bi sunnatihi tunalus sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala man laulahu lama khuliqatil ardu was samawat sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala sairi alihi wa azwajihi wa atba'ihi wa wurrasihi ila yaumil wukufi baina yaday khaliqil kainat. Qala Allah ta'ala fi ayatin muhkamat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi khairun nas anfa'uhum linnas al hadis atau kama qala amma ba'd. Yang kami muliakan seluruh majelis keluarga Yayasan Al-Muntahi, wabil khusus li hadratil muhtaram Kiai Haji Zainal Abidin Muntaha, wabil khusus li hadratil muhtaram Kiai Haji Usuluddin Abdul Manan, dan segenap kru TV Al-Muna Multimedia yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa merasakan nikmatnya, diberi umur panjang serta diberi kesehatan, sehingga pada detik ini dan hari ini kita memasuki hari bulan puasa yang ke-8. Mudah-mudahan harapan kita ke depan kita senantiasa diberikan kesehatan dan sempat untuk menambah amal baik kita, khususnya di bulan Ramadan pada bulan ini. Mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh semua masyarakat, khususnya kru TV Al-Muna Multimedia. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tambahan salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan sang figur idola, insan paripurna, an-nabiyul mustafa war rasulul mujtaba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita senantiasa berhak mendapatkan syafaatnya bersama-sama hamba-hamba yang lain berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami Muhammad Tauhiruddin alhamdulillah bisa berbagi dalam kesempatan sore ini dan diberi kesempatan untuk mengisi dalam satu program yang sangat mulia insyaallah demi kepentingan umat Islam, demi kepentingan umat muslimin muslimat, khususnya di negara kita Indonesia tercinta ini. Alhamdulillah pada sore kali ini kami mendapatkan tema indahnya peduli terhadap sesama. Yang jelas tema ini sangat mudah dipaham, sangat mudah dicerna untuk kita pahami dan untuk kita amalkan bersama. Berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dengan artian apabila hingga saat ini kita masih belum bisa membahagiakan orang lain, maka setidaknya kita jangan membuat susah orang lain. Kalau hingga hari ini kita masih belum bisa membantu untuk menyelamatkan orang lain, maka setidaknya
kita jangan membuat orang lain kesusahan, jangan membuat orang lain mendapat mudarat dari kita. Hakikat dari hidup berangkat dari hadis barusan. Hakikat dari hidup adalah bukan dinilai dari seberapa banyak harta kita. Hakikat dari hidup bukan dinilai dari seberapa hebat kita. Tapi hakikat dari hidup adalah seberapa banyak kita bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin hadirat, marilah kita sama-sama berusaha. Jangan sungkan untuk berbagi, jangan sungkan untuk peduli kepada yang lain, khususnya dalam ilmu pengetahuan. Terus terang, di masa-masa bulan puasa, ini banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Terutama kita dalam bulan Ramadan biasanya bepergian. Makanya dalam bepergian ini ada rukhsah, ada kemurahan-kemurahan, kemudahan-kemudahan yang memang diberikan oleh Allah untuk mempermudah kepada hambanya. Oleh karena itu, ketika kita pergi di bulan Ramadan dengan teknis-teknis yang diajarkan dalam kitab fikih, maka kita harus memberitahukan kepada umat, memberitahukan kepada masyarakat agar masyarakat tidak semudah menggampangkan untuk melaksanakan dosa tersebut, tapi dengan melakukan teknis yang diajarkan melalui kitab fikih, fa insyaallah yang dianggap sulit semuanya menjadi mudah. Di antaranya menurut Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan ketika kita berjalan di bulan Ramadan, ketika kita musafir di bulan Ramadan, hendaknya kita berangkat mulai sebelum fajar menyingsing. Kenapa? Karena ketika kita berangkat setelah fajar menyingsing, maka berarti kita itu tidak melakukan safar sebelum kita berpuasa. Kalau kita sudah berangkat, matahari sudah naik sejengkal, matahari sudah naik satu hasta istilahnya, maka berarti kita itu melakukan safar di bulan Ramadan bukan ketika sebelum melakukan puasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau mau berangkat bepergian di bulan Ramadan hendaknya dilakukan sebelum fajar menyingsing, jangan sampai dilakukan safar itu setelah terbit matahari. Makanya Imam Syafi'i mempermudah kepada kita, marilah kita mudahkan masyarakat, kita permudah umat untuk melakukan bulan puasa dengan enjoy, dengan santai, baik di rumah apalagi dalam keadaan bepergian. Namun ada problem di tengah-tengah masyarakat kita itu yang sampai saat ini terkadang kita sulit untuk menjawab. Ada sebagian masyarakat itu berprofesi sebagai supir lah istilahnya. Ketika memang dia hidupnya dalam kendaraan, pulang malam, keluar pagi, tidak henti terus-menerus. Di bulan ini, bulan Ramadan, tetap bekerja. Sampai bulan Syawal, sampai berputar tahun, dia tetap bekerja sebagai supir. Nah ini pertanyaannya sekarang, apakah ini masuk dalam kategori musafir atau kategori yang lain? Sehingga supir ini berhak melakukan rukhsah, berhak melakukan atau mendapat hak untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam beribadah, khususnya di bulan puasa. Nah ini pertanyaannya sekarang, kalau memang supir yang memang setiap harinya tidak pernah istilahnya tidak pernah melaksanakan cuti, dalam tiap bulannya selalu bekerja, tiap harinya bekerja. Lah ini menurut Imam Asy-Syafi'i, melihat dari profesinya, karena salah satu penyebab mendapatkan dosa itu adalah musafir, adalah safar, ini boleh-boleh saja melakukan dosa. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Hanafi, kalau profesinya sebagai supir, ini bukan musafir, berarti dia itu adalah bekerja. Karena kalau bekerja, otomatis di rumah pun juga dianggap bekerja. Ini ada dua mazhab yang berbeda, namun kita harus bijak dalam menyikapi hal itu. Umpamanya tetangga kita atau sahabat-sahabat kita profesinya memang supir, maka diberitahukan hukum itu.
Kalau memang tidak ada cuti di bulan Ramadan, dia terus bekerja terus, akhirnya temu Ramadan lagi tetap bekerja, tidak ada cuti. Nanti kalau umpamanya di bulan Ramadan ini tidak puasa, tidak mungkin di bulan Syawalnya melakukan puasa. Terus seumur hidup mungkin dia tidak akan pernah berpuasa, kan kasihan. Berarti senantiasa melanggar hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat, para pemirsa TV Al-Muna Multimedia yang berbahagia, kita jangan henti-henti, jangan sungkan, dan jangan pernah patah semangat untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat, khususnya dalam ilmu keagamaan yang memang ini menjadi tolak ukur untuk kita dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis dapat membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian pemirsa, hadirin hadirat, menjadi hamba Allah yang senantiasa memberi kemudahan kepada yang lain, terutama sebagaimana yang saya katakan tadi dalam bidang hukum keagamaan. Karena kita hidup tanpa berstandar kepada hukum agama, maka hidup kita akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjamin ketika kita beriman kepada Allah dan kita beramal baik dan kita senantiasa ada di dalam garis yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falanuhniyannahu hayatan thayyibah." Maka Allah akan memberi kehidupan kepada hamba itu sebagai pemberian Allah yang maha besar, pemberian Allah yang maha agung, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang berbarokah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, bukan hanya didapat oleh kita, tapi oleh keluarga kita, juga oleh para sahabat-sahabat yang lain. Pemirsa, hadirin hadirat TV Al-Muna Multimedia yang kami hormati dan yang kami banggakan, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu pemateri pada sore kali ini. Tentunya semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin dan pasti ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, itu berangkat dari kebodohan kami. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas semua khilafan. Teriring doa jazakumullah ahsanal jaza wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.